Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam subscriber Suara Tutabuan. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi Oke, ini malam beberapa ulang yang kita Zumi Paputungan dengan Ustad Girim Goginta, Piyam Goginta dalam musisi Musisi podcast di channel. Suara Tutabuan. Oke, masih di channel yang sama, pasti lah ya. Pasti di channel yang sama. Siap, oke. Ini malam orang ada kedatangan tamu, Bang. Pri. Oh, jelas. Ada kedatangan super hebat, wanita bisa dibilang wanita tangguh, ya. RA Kartini di zaman sekarang. Oke, wanita. Langsung. Wanita-wanita bisa dikatakan langka dalam tanda kutip positif ya. Langsung. Karena apa? Ini setengah mati sudah datang ke beliau ini. Bos, iya. Nah, gampang sih datang ke beliau ini. Ustaz ini, nah gampang. Langsung. Boleh perkenalkan diri? Oh, oke, iya. Mau sapa apa itu tadi? Musisi podcast. Oke. Halo, Ustad Naton Gomintan, yo boleh Ya, begitu boleh kan? sekali. Perkenalkan kita Indri di Lapanga. Ya. Malam ini diundang oleh Suara Tutabuan. sebagai psikolog. Nah, terus tadi itu orang diminta apa psikolog itu apa dang? Kang, Kak, beda psikolog dengan psikiater itu apa? Nah, Iya. jadi Kita juga harus tahu. Iya. Apa sih beda? Kalau kita pikir sama. kita juga sering dipanggil Kalau- dokter. Iya. Kalau Ustaz gelar akademiknya apa? Kalau orang psikolog itu S1-nya latar belakang pendidikan psikologi. Kemudian mengambil magister profesi psikolog. Psikolog. Jadi di nama itu tulis apa DP ini? Indri di Lapangan, Baru S. magister psikologi. Oh, berarti beda tipisnya kita, Fri. Apa kan? Kita SE, MP3, MP4. Beda tipis. Kurangnya kita lah. Kalau misalnya dokter, psikiater, psikiater itu adalah dokter yang mengambil spesialisasi kejiwaan. Jadi Oh, kan, kejiwaan. iya, jadi dari latar belakang pendidikan, orang psikologi, yang psikiater adalah kedokteran. Oh, siap. Kan DP tujuan kira-kira sama kan? Tapi orang bekerja dalam ranah kesehatan jiwa. Sama-sama di jiwa. Iya, sama. Jadi bersinggungan erat. Itu orang kayak sepupuan begitu. Iya. Jadi ini DP tujuan sama kan? Mengobati yang sakit-sakit. Ini ya. Saya sakit hati Ini boleh sih mau cuma yang sakit. Jadi maksudnya itu kan jadinya stigmatisasi tuh. Siap. Kita mengobati yang membutuhkan. Orang mau besterin pria, saya bilang, Pri, tuh ini jadi sama sakit-sakit ahli itu. Nah, karena orang pe diskusi itu sampai orang datangkan ahli yang. ahli memang. Oke, jadi ada beberapa tema yang orang mau bahas di malam, tapi di suasana ini agak cair juga, lebih baik kan? Iya. Ya, orang mau bahas tentang apa yang bagus kan? Komunitas ya. Komunitas dia. Teman komunitas dulu. Sekarang kan banyak sekali yang komunitas-komunitas ini di mana-mana, mulai dari komunitas arisan lah, komunitas warung kopi kebanyakan. Warung kopi kebanyakan. Warung kopi tuh di mana-mana ada. Kita lihat ada komunitas tuh majelis kopi di namanya tuh. Nah, forum majelis kopi. Salam. Yang belum subscribe jangan lupa ya. Baru ada banyak sekali komunitas-komunitas. Pokoknya banyak lah. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut Ustad Mama siapa? Sama saya. Mama Senja. Mama Senja. Depan jalan ada. Ada lagu di lirik itu ada kata senja. Saking hype-nya ini kata Iya, senja kata ini senja sampai ini. masuk tuh senja itu. Gitu. Itu senja sampai bikin Kata-kata lagu gitu. romantis. Sampai bikin lagu sampai banyak jadi apa kemarin Nabi lagi tunjuk. Hah? Sampai jadi komunitas tersendiri malah. Komunitas pecinta senja. Kemarin kan orang bikin konten setang-setang tuh, orang bahas itu komunitas senja itu. Ada orang tua bilang dulu kan, orang tua dulu bilang kalau oras-oras maghrib itu setang keluar tuh. Nah, tapi kalau sekarang sudah 2020 sudah jadi pop culture baru bagi anak muda, udah yang populer baru bagi anak muda. Untuk pencinta senja. Langsung juga tadi kan. Langsung juga. Tadi juga. Efek komunitas. Efek DP komunitas. dari positif dan DP negatif itu dia. Oke. Jadi maksudnya komunitas itu adalah orang yang berkumpul. Iya, gitu orang kan? berkumpul. Jadi mungkin pertanyaannya adalah kenapa orang suka berkumpul? Oke, jadi pertama itu pasti Kak Pria dengan Kak Zumi tahu lah kan kalau ya orang pelajaran di SMP SMA dulu
manusia itu kan manusia Sosial. sosial. ya. Nah, itu jadi memang alaminya sifat manusia yang alami itu adalah bersosialisasi, bertemu dengan orang, bertemu Silaturahmi, dengan ya. orang lain, iya bersilaturahmi, berinteraksi. Nah, di dalam instingnya naturalnya manusia berinteraksi itu ada kebutuhan di balik itu yang ingin dipenuhi. Ya. Ada motivasi. Jadi salah satu kebutuhan itu adalah manusia itu ingin bergabung. Mungkin Kak Zumi, Kak Priya, atau orang sama itu datang dalam satu kelompok apa itu kayak ada membawa Berita, misi bagi dia. ada kebutuhan yang ingin Ya, proses orang interaksi lah kan seperti itu adalah kebutuhan untuk diterima dan disukai oleh orang lain gitu. Jadi orang itu mau orang diterima, orang itu ingin orang lain suka pada orang. Nah, ketika orang di dalam kelompok itu, ya orang karena dalam rangka ingin memperoleh penerimaan dari orang lain, ya orang harus bertemulah dengan orang lain toh. Nah, terus yang kedua itu adalah orang pingin ketika bertemu dengan orang lain itu, orang merasa divalidasi atau orang merasa diterima keberadaannya sebagai manusia, diakui lah kayak gitu. Lah, ya. Eksistensi. Mbak eksis dulu. Itu yang jadi dua motivasi itu yang jadi kenapa orang suka berkerumun kayak gitu. Nah, dalam proses dalam rangka interaksi itu orang ingin disukai, diterima orang lain, ingin diakui eksistensinya itu. Ya medianya mungkin yang orang bilang itu ini DP positifnya adalah orang ada tukar informasi di dalam betul. Di dalam proses berkumpul itu adalah ada pertukaran informasi, kemudian ada proses membangun koneksi ikatan emosional. Nah, jadi salah satu juga motivasi yang kenapa orang suka berkumpul karena adanya kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain. Nah, itu. Sedangkan media-medianya berupa kafe, ya, WA, komunitas medsos itu. Nah, untuk kebutuhan ini bisa tercapai, orang butuh media. Jadi media itu adalah satu hal yang misalnya orang adalah komunitas, orang tuh harus punya kesamaan, baik itu dah. Jadi kayak pecinta kopi yang mempunyai pecinta kopi, baik itu dalam situ akan terbangun ikatan emosional, akan terbangun perasaan satu rasa. Nah, di situ. Kalau seperti itu bagus sih. Kalau kita seperti itu bagus. Cuman tapi ada dampak ada negatif fenomena juga. Ya, ada fenomena-fenomena lain yang orang juga kan karena sering nongkrong, jadi orang lihat lahir ini budaya-budaya baru atau fenomena-fenomena baru. Contoh sama dengan angkateru. Nah, bagaimana itu? Angkateru lalu gosip lah. Ya, gosip. Dari informasi positif lama-lama menjadi informasi negatif. Ya, kira-kira bagaimana? Oke, jadi bisa juga dikatakan dengan angkateru yang maksudnya terlepas itu negatif Kak ya, terlepas itu negatif, yang angkateru, giba, gosip itu adalah media begitu dan sama. Jadi kayak orang membahas kopi, membahas senja, membahas buku, tapi kalau ini adalah orang atau kejelekannya orang kayak atau apalah begitu yang bisa dikategorikan gosip atau giba negatif apa, lah. Karena di dalam situ misalnya kita nggak tahu dia sana mau baca rai. Oh iyo, nah itu kan berarti ada TikTok komunikasi. Iya, betul. Ketika kita bilang, nggak tahu dia sana semua cerai. Oh iyo itu bukan cuma sekedar kalimat, tapi oh iyo itu adalah bahasa penerimaan. Berarti kalau Kak Priya merespon, oh iyo dia menerima bagi kita. Jadi kita harus semangat. Saya dengar itu dia. Kita belum dengar tuh. Nah, jadi di situ mulai dia dapat penerima. Oh iya, tambah fokus sambung baik itu toh. Jadi itu ikatan emosional mulai terbangun di situ. Kemudian di situ juga ada perasaan tervalidasi. Oh ternyata ada misalnya ada informasi yang nggak tahu dia sana ada bakalai dengan ini atau dia nggak tahu dia sana stres karena corona atau oh iyo
oh kita begitu. Nah di situ Hmm. ada perasaan tervalidasi, artinya apa yang orang rasakan itu ternyata nggak salah. Itu dari karena orang perspektif lain juga psikologi rasakan. ya, itu Iya. dari perspektif psikologi. Nah itu Berarti- jadi di balik gosip itu yang terjadi, Dang. Jadi Utat memandang hal-hal seperti itu normal. Nah, Em, bagus itu. Normal. Kalau mau bilang normal itu normal berdasarkan apa? Apakah normal karena banyak orang yang melakukan, begitu. Jadi orang patokan itu normal apa dulu, begitu. Iya. Dan kalau normal statistik banyak orang yang bikin ya itu normal, bagus. Itu normal. Mm-mm. Kalau kita pribadi kita melihat itu negatif kan, karena itu Iya. negatif. Jadi kayaknya tidak normal Mm-mm. menurut kita. Sebenarnya Kalau Utat kalau bagaimana? kita sih sebenarnya ini kita ya yang sakit-sakit ahli. Iya. Normal mungkin dalam bahasa sudah bukan jadi tabu lagi. Sudah bukan tabu lagi. Iya. Ya, normal dalam tanda kutip sudah bukan tabu lagi mungkin ya. Ya karena sama orang Tapi kayak sama sama orang orang kayak itu bukan itu ada. lah. Jadi, Karena sama orang sobat itu kira-kira DP dampak untuk psikologi seperti apa? Nah, Karena semua dampak orang sobat bergosip. itu. ya, dampaknya. Dampak bagi yang tukar Secara psikologi gosip. lah. Secara umpama nih kita dengan Jul mana tahu. Nah, sebagai kita dampak psikologis bagi kita itu seperti apa? Yang Jul sebagai penerima Jul mana seperti itu? apa? Jul mana ini? Yang si penerima Ya, Zumi. ini ya. Baru orang yang kita gibahkan itu seperti apa? Iya. Nah, jadi maksudnya efeknya ke mungkin itu adalah resiko kalau misalnya orang menciptakan jahat pada dia, terus itu ya resiko konflik. Toh, Itu. Ya. Berarti negatif kan? Ya, Iya. negatif. Maksudnya kalau gosip itu ya pasti ada DP negatif. Iya, pasti ada negatif. Pasti gosip itu negatif. Karena memang kita lihat manusia lebih cenderung suka ke hal-hal seperti itu kan, ya, gosip dan lain-lain. Lalu ada juga budaya persaingan. Bagaimana itu? Wah, iya betul. Budaya persaingan. Nggak subli itu dia. Oh sudah tersobli itu dia. Tuh gitu kan namanya kan tuh. Hari ini kita habis besok itu kan kalau gitu. itu Nah, iya, Nah, itu iya. DP dampak ke psikologi seperti apa? Iya, jadi kalau budaya persaingan itu sih DP nama kalau orang pe istilah itu Kak social conformity dan gagal. Apa jadi nih? Sosial. conformity. tulis. Mau keluar di banget. Ini yang tanda tunggu-tunggu dari tadi istilah mau keluar ya. Karena besok mau ini Oh, ujian ini uang. kan ujian. Karena SD ujian. Bagaimana? Sosial Jadi social conformity itu orang itu memang cenderung meniru orang lain. Siap. Gitu. Nah, jadi mengikuti apa yang sedang terjadi di lingkungannya orang. Misalnya hari ini Kak Pria beli jam, besok karena kita dapat lihat kita sudah suka. Jadi lama-lama semua orang suka. Nah itu memang itu adalah fenomena psikologis, fenomena perilaku manusia sebagai manusia sosial. Memang memang itu begitu dah. Kita rasa itu bagus juga for motivasi kan. Sebenarnya itu kalaupun ada DP negatif ya pasti ada negatif. Kalau misalnya orang nak menyadari bahwa orang terlalu dipengaruhi oleh situasi sosial atau orang lain, ya berarti kan orang tidak akan jadi rasional. Misalnya kita lihat tidak rasional, Iya, tidak rasional. Semua jadi bawa paksa berarti. Iya, gitu, di gitu. situ mungkin di situ DP abu itu di situ dah. Jadi kita hari ini Balia Kak Pria atau Kak Zumi beli jangkung, kita ini nggak ada duit sama sekali, Berarti tapi itu bawa paksa. karena kita suka sekali juga tadi diterima, diakui, itu jadi kita paksa. Nah itu mungkin yang salahnya di situ karena orang tidak punya kesadaran diri bahwa tidak punya perhitungan dah. Iya, perhitungan ya. Nah itu, jadi orang terlalu terpengaruh oleh situasi sosialnya orang tanpa menyadari orang pe kondisi. Tanpa menyadari tompisi dompet. Iya. Jadi kesadaran itu sebenarnya penting, no. Iya. Jadi positif tadi sebagai motivasi, DP negatif ya tadi itu. Iya, betul. Jadi paksa. Apalagi sekarang kan tren media sosial postingan macam-macam tuh. Itu hari-hari buka Facebook, Instagram, gagal itu loh. Ada yang baru apa? Iya. Orang jadi DP isi pikiran itu dihiasi dengan begitu. Jadi kan ada juga kan tuh yang fenomena di Instagram yang selebgram itu tuh Kak, maksudnya dorang tiap hari ada yang namanya influencer profesi influencer. Jadi dorang bisa mengganti iklan begitu dorang alih-alih dorang iklan televisi ini iklan pak orang jadi endorse kan? dia endorse
dia pakai merek apa begitu supaya orang suka mau ikut. Iya. Nah, sayangnya kan yang ditampilkan di sosial media itu kan cuman hal-hal yang memang orang niatkan ingin dilihat begitu dah. Kadang-kadang biasanya dong saya pinjam itu. Iyo. Padahal Betul, atau jadi apa yang orang lihat di jendela sosial media itu beda dengan kenyataannya. Sayangnya mungkin orang-orang netizen ini tidak menyadari bahwa ternyata apa yang di dalam sosial media itu bukan real, realita. bukan realita. Iya. Contoh sepatu atau apa begitu yang mahal tuh, influencer pakai, DP harga mahal. Padahal cuma masih pinjam. Iya. Bisa kan? Kita udah lihat, Siapa lihat? kamu mesti beli ini barang ini dia. Padahal itu sepelulat. Iya. Gitu sih. Jadi dampak postingan media sosial juga ini for psikologi ada di positif negatif juga kan? Ada sih. Tapi kita mau tanya dulu ini. Sebelumnya masuk ke informasi corona ini sekarang bagaimana nih corona orang update tanggal berapa ini? Yang kan tanggal pas lupa kebetulan di rumah saja ini. Tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 3 Mei. 3 Mei. Masih kalau nggak salah kemarin kan masih 6 lah. Kalau masih di kota-kota terbangun masih 6 yang masih 6 positif. orang positif. Lalu ada 3 orang juga dari tenaga medis kalau nggak salah yang rapid kan. Kalau nggak salah kemarin kalau nggak salah. Nanti tinggal search di Google ada Pak. Tuh. Ada Apalagi Indonesia Senin tahu berapa? Siap. Nah yang tadi sambung. Apa Yang kata? postingan media sosial tadi. postingan media sosial. Iya, maksudnya jadinya harusnya sih harapannya dan maksudnya mungkin siapa tahu ada utak di sini yang melihat ini acara ini jadi orang menyadari dan bahwa oh ternyata orang itu begitu terpengaruh oleh postingan-postingan orang baik itu. Jadi kalau orang sadar orang ini postingan orang ini mempengaruhi orang perilaku, orang jadi sedikit ya gimana sih pada orang sadar kan jadi sedikit bisa menahan diri dan ada kita nggak harus ada DP nama DP istilah di psikologi itu dia. Nah, ada kan yang bisa menahan diri yang terobsesi itu dan terobsesi juga begitu. Kalau misalnya orang yang terobsesi dengan itu sih ya namanya obsesi tetap. Obsesi. Oh, gitu. Tapi maksudnya orang-orang itu bagaimana ya? Kalau dia sadar ternyata ini kok masalahnya kok yang orang posting orang pamer-pamer di sosial media itu dijadikan oleh orang lain sebagai standar kehidupannya dia. Itu lah. Nah, jadi Maaf. jadi padahal enggak. Nah, jadi jangan sampai orang terlalu menjadikan dunia maya itu dunia yang sebenarnya, begitu dah. Harus dibedakan antara realitas dan fiksi. Itulah jadi fiktif. Fiksi. Sayangnya orang di sekarang ini kan orang kebanjiran dengan informasi tuh, maksudnya dengan adanya internet ini, pokoknya semua boleh orang akses dan nah kadang-kadang sedangkan orang ini pun mungkin tidak terlalu ready menerima terlalu banyak informasi. Apalagi mungkin teman-teman yang maksudnya yang baru sekarang terpapar teknologi begitu jadinya kan kaget begitu. Jadi makanya muncul orang yang bawa status mungkin di Facebook bakal sindir karena kurangnya kesadaran dan maksudnya kurang adanya kebijakan dan mau pakai itu sosial media. Orang pikir sosial media itu adalah kehidupannya dorang, padahal ya ada juga yang tren sekarang di medsos sama yang tadi itu bakalai. Kalau sekarang bukan bakalai fisik, tapi baku bantah sampai keluar undang-undang ITE kan itu yang mau batasi itu dia. Nah, itu kemarin banyak sekali kasus kita lihat orang baku hina itu dia dampak ke psikologi itu kan buruk, no? Dia bisa trauma kan atau bagaimana itu? Sebenarnya sih orang itu ya orang-orang itu lebih berani baku bantah di sosial media daripada di kehidupan nyata. Karena apa? Dorang resiko itu dorang rasa lebih di luar undang-undang ITE ya. Resiko malu, resiko ditolak, resiko apa itu nyana ada kok di sosial media tuh. Misalnya sama orang komunikasinya cuman salah satu komunikasi tulis begitu tulisan. Nah, jadi orang lebih berani. Makanya ada orang-orang yang
berani bahas status di Facebook, tapi ternyata orang baku dapat di kehidupan nyata dia orangnya pemalu. Iya, ada. Iya. Karena sosial media itu lebih aman bagi orang untuk mengungkapkan DP pikiran. Nah, kadang-kadang kalau misalnya nyandak bijak itu ya orang akan terjerumus. Maksudnya jatuhnya malah ujung-ujungnya mungkin lebih DP parah, orang bisa dipidana atau makanya ada undang-undang ITE itu kan karena munculnya dulu ada fenomena penyalahgunaan itu. Ini yang kita maksud tadi, orang yang diserang, bullying atau disindir di dalam media sosial kan dia bisa mempengaruhi DP ini tuh. Iya, betul. Ini bukan traumatik itu atau bagaimana? Iya, jadi maksudnya itu tadi Kak kita bilang sosial media itu kan hanya sebuah frame yang dalam satu orang kehidupan ini satu hari ini di sosial media ini ampun cuma ini handphone segede ini begitu dah. Jadi maksudnya berbandingan kita mungkin kita boleh membarakkan video dengan latar belakang yang mewah begitu, tapi ternyata DP asing nyandak juga dah berantakan. Jadi maksudnya itu udah edit. Iya, itu edit. Nah, jadi maksudnya perbandingan fenomena bully yang mungkin yang dulu Kang yang di SMK atau apa begitu. Pernah ada kasus itu. Jadi atau jadi sebenarnya orang-orang anggap itu wah parah sekali begitu ya itu memang masuk bullying, masuk pelecehan seksual, tapi ternyata ada konteks-konteks lain yang tidak akan terlihat di sosial media, ada cerita di balik layar begitu dang. Cerita di balik layar. Dari apalagi di era-era sebelum corona tuh sekarang tuh. Kemarin kita bawa video pendek dari Najwa Shihab dan narasi TV di YouTube, dia taruh di YouTube. Najwa Shihab kan influencer ternama tuh. Dia bikin konten orang mesti lawan itu stigma sosial. Stigma sosial itu yang dimaksud ketika orang banyak sekali kan sekarang share berita-berita negatif yang menimbulkan ketakutan. Orang yang mau buka Facebook dan lain-lain sampai orang alam apa itu bawa sadar juga. Jadi itu memang sih Kak betul. Setuju sih. Jadi orang itu ini kan ceritanya berita-berita yang negatif di sosial media atau di yang orang dapat di internet apa sama itu kan diproses oleh otak, oleh orang pikiran. Nah, baking jo orang pikiran itu sama dengan orang pe lambung dang atau orang pe perut begitu. Jadi orang apa yang orang pengen isi atau orang makan tentunya pengennya yang dari makanan yang baik dan halal begitu. Orang nih mau makan makanan yang busuk begitu atau makanan yang nggak enak orang rasa. Sama dengan apa orang pikiran. Jadi orang pikiran pun harus secara sadar orang pilih mana makanan yang baik untuk orang otak, bukan otak sih, yang baik untuk orang pikiran. Konkretnya kita. Jadi orang bisa memilih. Bisa memilih. Orang secara sadar bisa memilih. Walaupun yang orang dicekoki setiap hari dengan pilihan yang buruk. Iya, orang bisa memilih. Jadi perbanding kita sejujurnya kita bukan tipe orang yang suka masih memperdulikan update corona tiap hari. Kita rasa itu sudah perlu lagi kita mau, karena itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, jadi kita memilih berita-berita yang mana Jo yang maksudnya menurut kita itu berguna untuk kita kesehatan mental untuk itu dang. Itu ini, yang orang pilih. Itu maaf jadi kalau menurut kita kan dari sudut pandang Ustadz kan, karena mungkin memiliki kemampuan intelektual yang yang lumayan lah. Tapi yang kita takut itu DP efek kepada awam. Kan begitu tuh, awam buka-buka postingan itu orang kita bukan apa dan cuman kita takut lagi masuk semua tuh informasi itu pada orang. Iya, jadi sebenarnya orang boleh edukasi no Kak. Mungkin di sarana ini orang boleh bilang nampak orang-orang yang tadi mungkin Azumi bilang awam bahwa ternyata orang itu punya kendali atas apa yang ingin orang lihat beritanya. Dan misalnya orang dapat berita Jo yang hoax atau apa atau misalnya yang provokatif begitu. Ya sudah, orang baca, tapi orang juga bisa bilang ke orang pediri bahwa ini tidak akan berbuat apa-apa tetapi hidup. Jadi berarti intinya edukasi kepada orang gitu. Intinya edukasi sih. Betul, karena pun kita dulu maksudnya terus, iya betul. Karena kesadaran kita juga dulu kan mungkin tidak tahu ini, tapi karena kita juga
mendapatkan informasi, jadi kita sadar, Hmm. jadi kita tahu apa yang kita lakukan. Mungkin Siap. yang orang lain juga belum memperoleh informasi itu tuh. Iya, Mantap, iya, iya, iya. mantap Kalau jiwa. kalau dampak lockdown Kalau terhadap dampak psikologi, lockdown, ini mau jangka panjang ini kan? Atau sama berakhir? Insya Allah sama berakhir lah. Orang sih pengennya insya Allah secepatnya berakhir. dari Cuman jangan sampai untuk kunabal ini so bilang kok di rumah aja, Iya. untuk keluar, nah akhirnya lagi ini no tambah lagi. Iya. Nah gimana tuh? Motoran nggak termasuk kategori itu. Nah, Betul. mau aku baku dekat tuh. Mereka. Iya, nggak Dekat termasuk dulu kategori tadi. Iya. Ah, Nah, dampak lockdown. jadi maksudnya bagaimana Kak dampak lockdown kan orang mau berdiam di rumah. Kita saja berapa bulan ini? dampak di rumah Diam aja. aja. Soalnya Dampak lockdown, di rumah aja. lockdown juga orang belum Iya. lockdown. Kang. Iya, dampak Maksudnya di rumah efek aja. di rumah aja begitu. Terhadap psikologi itu. nah, gimana Oke. itu? Efek dari orang ini cuma badian di rumah sama kita. Dia ada nggak kira-kira ada efek ke psikologi itu? Pasti ada. Kalau dia cuma lihat di kamar, Iya. di teras tuh. Teras. Ah. Itu terus tiap pagi, siang, malam. Pasti ada. Pas itu apa ya? 100% pasti ada Kak Pasti ada. efek ke psikologis itu, apalagi orang yang terbiasa ya sama no Itu dengan nggak bisa menimbulkan depresi nggak? Nah betul, bisa benar. ada kemungkinan. Jadi maksudnya orang ini ibaratnya kan diisolasi, dibatasi orang pe aktivitas, orang pe naluri untuk kayak tadi bersosialisasi, dibatasi, Iya, baru iya. bergerak dibatasi, apa semua dibatasi, dan itu adalah tekanan toh. Pembatasan itu kan menciptakan tekanan pada orang. Iya. Nah kalau misalnya datang tabakudapa Pak, orang yang DP level toleransi stres rendah, Iya. nah bisa jadi dia akan cemas, akan kalau tabakudapa Pak, orang yang punya bakat depresi atau punya risiko tinggi depresi, bisa jadi dia depresi. Apalagi kalau seandainya tuh wifi-nya nggak ada. Waduh, iya. Kuotanya nggak ada. Iya. Waduh, tiba-tiba depresi rendah langsung Iya. tung gitu. Kemarin tuh cepat. Waduh. Jadi Nggak bisa ada makanan di kamar kan. bisa sekali Kak itu Bisa, efek ya? psikologis untuk orang yang di rumah aja itu besar kalau tidak dihandle secara baik. Jadi sikap seperti apa yang paling tepat dalam menghadapi itu? Nah, untuk itu kita juga perlu bertanya mungkin Pak Kak Zumi dan Kak Pria. Sebenarnya kan sebagai orang yang di rumah aja nih, kira-kira apa dan stres yang orang alami selama ini? Nah, apa yang gimana, orang rasakan? Sama kita, betul. contoh kita. Iya. Contoh tiap hari kurang sibuk, kurang di kamar, bawa dia untuk itu untuk bekerja dan tuh rumah bawa dia gitu. Mau keluar boleh, cuma di sana tanpa makan, dia makanan. Pas kalau lagi puasa dia Lebih. dia apa kameramen the one and only kurang mau dia dengan Simi terus lama-lama Simi sudah teleponika dong itu memang jadi Iya, jadi DP mungkin yang Sikap paling banyak seperti orang alami adalah kejenuhan. pasti itu kan dia di kejenuhan. Nah, untungnya, alhamdulillahnya, ketika ada tekanan kejenuhan itu, jadi orang kayak digencet oleh kejenuhan, begitu disitulah mungkin kreativitas akan muncul. Jadi Kemarin kasihkan bikin lagu nggak beri? iya itulah jadi kalau orang kalau kakak utat-utat perhatikan di sini malah itu paling kita lihat di postingan sosial media atau kita teman-teman. Ya orang-orang jadi kreatif sih, maksudnya kreatif, ya. ternyata mereka menemukan cara untuk tetap Survive lah. tetap produktif atau tetap Produktif. ada yang boleh orang lakukan. Nah, Iya, contoh punya berkarya lah begitu. iya, kan? tetap maksudnya tetap upayakan orang pediri itu ya produktif, terus melakukan apa yang orang senangi. Terus yang paling bagus itu meskipun orang ada di tengah wabah, orang cuma di rumah aja begitu. Itu Kak tak bilang mungkin orang list apa hal-hal yang Belum orang positif, bikin. iya belum orang bikin juga bisa, atau hal-hal yang orang syukuri dalam Iya. wabah yang kayak begini. Iya. Nah, kayak Betul, itu betul. yang bisa dilakukan. Jadi selalu menerima itu dengan pikiran yang positif. Iya, Iya. karena pasti ada sesuatu yang baik di balik Iya, betul. hal yang nggak baik. di balik tirai. Ada hikmah lah, bisa Iya. dikatakan seperti itu lah. Tolong bikin lagu, Bri. Iya, sampai tuh bikin Ah, lagu, sampai tuh bikin. biasa kita kan kalau bikin lagu tuh orang rekaman ada DP biaya dan DP nominal. Nah, itu bisa menyumbang Kalau sekarang enggak ini karena alasannya itu di rumah aja. Jadi orang gratis. Dia cuma rekam Iya, kita itu di YouTube. Kita bilang enggak rekam di studio supaya
karena di rumah aja. Padahal dia dokat ada. begitu sih. Nah, itu DP hikmah. Iya, tapi mah itu kalau tapi mah itu ada gitu. Dia mau dibawa ini komen drama Korea. Oh, jadi selama lockdown ini sudah episode ya? Apa sudah banyak? Jadi bukan cuma kita deh. Kita lewat uni. Oh, mana mau yang ini ya pelakon? Oh banyak. Banyak kita. Nah, kira-kira nih efek drama Korea itu sekarang kan hype itu. Oh iya betul. Utat bau ini enggak? Baun. Kalau Mama Senja, Utat? Mbak Uni. Orang mau di Korea ini kayaknya. Kita nggak suka pada minum. Kalau kita suka pakai Kim Go Eun yang The King Eternal Monarch itu gagah. Udah tadi tahu kok Bang. Tapi sejauh kita paling suka Pak Kim Jong Un. Kim Jong Un kan? Kim Jong Un. Nah, gimana? Nah, kemarin ada teman yang bilang, Zoom jangan terlalu banyak bau ini drakor ente. Iya, mau sakit-sakit drakor. Sakit-sakit drakor kali ini. Ternyata kalau drakor itu dia kan jauh dari realitas tuh. DP cerita banyak sekali dah. Membayangkan bagaimana kok tuh cek gagah. Iya. Jadi bapak lebih wah gagah semua padahal plastik. Nah, tambah DP cerita yang jauh dari kenyataan dah. Iya, betul. Itu bagaimana itu? Nah, itu Kak, kalau itu yang disebutkan tadi kan kalau yang namanya juga drama, terus yang fiksi itu kan pasti memang mungkin berdasarkan realita, tapi itu di make up sedemikian hingga jadi maksudnya ibaratnya ini orang kehidupan itu ya drama Korea itu ada di awan-awan gitu dan jadi ketika orang terlalu banyak ini terlalu kalau cuman kayak orang satu kalau ini DP dosis kalau kelebihan nonton drakor begitu ya pasti itu akan mempengaruhi orang sedikit banyak itu orang cara melihat sesuatu itu akan berpengaruh. Contohnya mungkin kalau orang dari posisi ibu-ibu Kak, ini orang-orang opa-opa ini yang Korea ini kan romantis sekali begitu romantis sekali begitu mungkin dan itu mungkin tidak ada di dunia ini ketika itu datang 4 orang misalnya kita so terpengaruhi oleh ya kan pasti ketika orang bawa ini drama itu kan ada desir-desir kayak begitu kan orang juga ikut merasakan. Nah, pulang tutup itu laptop itu handphone kita pengen tapi suami begini juga begitu sedangkan orang suami mungkin ya nak begitu. Nah, di situ konflik mungkin akan terjadi begitu Jadi paling terbaik itu dia mesti ada dosis kan bawa itu dia. Satu hari berapa jam? Mungkin yang paling terbaik itu adalah menyadari kalau drama adalah drama begitu Itu yang paling utama. Nyandak dang membuat nyandak dang nyandak dang terbawa dengan nyandak dang membawa itu drama itu ke orang kehidupan ini dan kalau ada beberapa tapi tabang juga yang ada dulu kejadian bukan dulu sih belum lama ini tapi di salah satu daerah begitu. Saking dia suka bau ini drakor, dia kan jadi kulit, beda tipis kita nggak terlalu putih. Laki-laki cat pirang, sepanjang, kau pakai Kelly, pakai opa, tidak sama, tantunya sama, apa namanya sangir. Uyo, jangan bawa opa. Nah, itu. Paksa kan? Iya. Kita sama dengan kita umpama itu tanya, sama kangkung kita cuma jawab, udah, dingin sama Jadi itu yang paling utama itu dia mesti sadar bahwa ini drama kan. Lalu apakah itu bisa ada dengan istilah yang dalam drama queen? Apakah itu bisa masuk? Ada orang-orang sebagian bisa masuk ke ratu drama, drama yang istilah-istilah sekarang tuh apa tuh WC drama queen itu pemeran pemeran itu kan? Bukan. Apa namanya? Drama queen itu sama dengan apa maksudnya marah juga drama Saki drama di hidup itu drama sekali kan drama satu istilah jadi dia karakter drama begitu drama semuanya jadi drama buat dia nah apakah bisa dampaknya bisa itu termasuk gejala psikologi itu. Kalau orang yang senang dengan drama, DP hidup itu penuh drama begitu. Ada kan biar enggak drama dia bikin drama semua. Ada begitu. Itu akan kita drama gitu. Itu salah satu fenomena psikologis Kak. Jadi maksudnya memang ada orang yang bukan senang sih maksudnya dia itu entah kenapa DP hidup itu penuh drama Ternyata itu adalah salah satu DP karakter.
Jadi ada orang yang karakternya gampang berkonflik dengan orang lain, atau ada orang yang karakternya mellow, jadi yang senang-senang dengan yang kayak begitu-begitu, yang ada tuh yang melankoli, atau yang sanguinis kan, apakah dengan dia banyak Mbak Uni itu film drakor itu akan lebih parah nggak DP karakter bawaan bisa jadi lebih parah. Itu bisa jadi, ada kemungkinan begitu Kalau menurut Utat yang paling terbaik durasi Mbak Uni drakor itu bagaimana dan satu hari itu ya berapa episode ya, begini Kak. berapa episode gitu. Inti begini, orang enggak apa-apa mau Mbak Uni drama, maksudnya artinya orang juga kayak membunuh waktu begitu tuh, mengisi kekosongan, enggak apa-apa, yang penting maksudnya itu drama itu ya tidak mempengaruhi, tidak mengganggu orang kehidupan yang ini. Makanya yang ibu-ibu selalu lupa, kita lihat kadang-kadang suka begitu dari Mbak Uni film drama, lupa kalau ternyata semua babuka, lupa mau masak atau apa, jadinya bakal dengan suami. Maksudnya nantinya jangan sampai mempengaruhi orang kehidupan yang ini dan mengganggu. Kalau nggak salah kan, kalau nggak salah kita sempat baca tuh hari Presiden Jokowi bahkan di era-era masa-masa lockdown ini, beliau sendiri yang sarankan supaya nggak bosan Uni drakor. Wah, itu ada, kalau nggak salah ada, coba cari di Google. Nggak apa-apa sih begitu. Cuman kita tuh hari Mbak Uni di film itu ada cerita tentang reinkarnasi. Nah, jadi dia reinkarnasi untuk melunasi hal-hal yang dia tidak capai di kehidupan sebelumnya. Kita berpikir hampir 2 minggu itu. Reinkarnasi kan lagi ada stow. Iya, bertentangan dengan kita punya pemahaman begitu. Kalau pemahaman di sebelah, yang di tempat lain, di agama lain, ya wajar saja orang berpemahaman. Itu mengganggu kita punya pemahaman. Sampai kita kayaknya ada stow reinkarnasi itu. Kalau kita pakai yang ada itu dong, malaikat mau di goblin itu. Goblin terus goblin ya. Kita pikir, sudah begini sih malaikat maut ini. Kompas kita mati baku dapat malaikat maut ini, bagaimana juga? Itu begini. Itu kan terpengaruh wahai. Sadis gitu. Tapi maksudnya apa dong? Ada DP dampak kepada waktu dengtor gini tuh. Dan papak-papak menjadi opa, nah ini nanti dampak. Jadi DP solusi kayaknya tadi kan, dia mesti menyadari bahwa DP ini itu nggak sadar nyata. diri. Bisa dibedakan ya. Bisa dibedakan. DP cara melatih itu bagaimana? Melatih. Kalau kita insya Allah sudah terlatih. Sebenarnya. Tapi ada beberapa orang yang tidak terlatih. Itu adalah mendapatkan informasi. Contoh? Mendapatkan informasi bahwa ternyata contohnya kayak begini diberikan informasi dan edukasi seperti ini. Karena itu bau ini. Iya, ini sekali berapa di mana-mana ini. Berapa di mana-mana podcast ini. Oh, sih enggak bau ini. Tapi kalau kita punya pengalaman sendiri, drama Korea bahagia enggak bau ini drama Korea? Kalau kita bahagia aja. Semasa dia bagus-bagus. Oh, gitu. Berarti dong tujuan bau ini itu mungkin for kebahagiaan. Membunuh waktu juga sih sebenarnya kan. Kalau kita membunuh kebahagiaan. Kalau menurut Mama Senja, sekarang kebahagiaan itu jadi goal utama setiap manusia. Nah, bahkan bagaimana ya? Menyikapi itu bagaimana? Kebahagiaan dan semua kan suka bahagia, semua suka bahagia. Siapa suka sengsara? Ada yang suka sengsara orang yang suka melukai diri sendiri. Oh ada. Itu apa dengan itu? Apa ya, kita lupa lagi deh. Ada begitu Mbak? Masokis. Orang yang mendapatkan, jadi dia itu itu adalah salah satu gangguan psikologi. Memang di mana dia mendapatkan rupa dengan kalau orang ada emosi, orang menangis, habis menangis kan orang lega. Nah kalau orang masokis itu ketika dia ada mengalami emosi yang sangat intens, begitu. DP cara dia rupa dengan ruang ini, emosi ini kok kayak ruangan begitu. Dan kalau ruangan pengap begitu kan butuh sirkulasi udara. Nah, emosi itu juga sama, dia perlu dialirkan. Nah, ibaratnya ruangan ini sampai badan, di dalam emosi itu harus ada ventilasi begitu untuk keluar masuk emosi. Nah, orang masokis itu dia menyalurkan DP emosi, meregulasi DP emosi itu dengan cara melukai DP diri. Iya, kita pernah lihat. Nah, ketika dia sehabis itu saya luka-luka begitu dan dia rasa dia lega. Ada yang jatuh di kepala. Ada kan begitu? Ada. Nah, itu gangguan. Setelah itu sakit kutingkan. Iya. Kayaknya orang butuh
apa tadi kan sama psikiater. Nah, kalau itu psikiater dengan psikolog kerjanya. Tadi kan di opening tadi Mbak sempat bahas kan itu. Tapi tujuan sama kan itu? Iya sama. Kita juga tahu tuh barang itu belum lama ini, begitu ya. Kalau orang kan mungkin ke guru spiritual atau kemana tuh ada yang melakukan. Kalau rupa di negara-negara maju, negara-negara maju orang curhat ke psikiater, begitu dah. Kalau psikolog dan psikiater sama itu? Beda Kak. Tadi kalau psikiater kan kalau psikiater kan dia dokter, begitu. Jadi misalnya kayak jadi kalau kita boleh mau bilang kalau psikiater itu dia lebih ke gangguan jiwa yang berat begitu kayak orangnya yang skizofrenia, orang yang halu begitu. Orang gila yang di jalan begitu yang dia sudah ada kontak dengan realitas begitu. Kalau melihat pada orang tuh osong dulu, nah itu osong tuh skizofrenia. Kalau melihat hal gaib? Melihat hal gaib. Soalnya begini, ada berbeda mata tajam. Iya, berbeda pemahaman dah. Kalau pemahaman secara agama dia bilang di mata terang. Iya. Tapi kalau ada teman-teman yang dia lebih ke logika, dia bilang dia kok skizofrenia tadi. Iya. Atau gimana itu? Itu kan aliran-aliran dalam dalam ilmu positivisme, dan maksudnya kalau orang sains kan orang yang lebih apa yang tampak, apa yang terukur itulah yang diakui. Tapi kan ternyata sekarang juga penelitian banyak yang mengenai ruh kayak gitu, terus kalau penelitian tentang ruh ada nggak DP bukti? Ada sih, tapi kita sekarang nggak tahu, nggak mau pegang dang DP itu. Cuman orang psikologi itu sudah ada pendekatan DP nama transpersonal itu orang memang pendekatan transpersonal itu adalah body, mind, and soul gitu. Jadi tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi sorana jiwa. Jadi mind and soul. Coming soon guys. Jadi maksudnya orang itu makhluk spiritual. Gitu, makhluk spiritual. Di psikologi dibahas juga itu ya, pendekatan transpersonal tadi kan. Makhluk spiritual orangnya. Tapi juga tahu kan? Kalau pada yang tadi Kak Zumi bilang ada orang yang bisa melihat makhluk gaib atau apa yang yang biasanya nggak bisa lihat, dia bisa lihat, mungkin itu indigo, anak indigo. Jadi kalau kita anak indigo bukan sama anak jadi ada DP orang yang ternyata dia berbakat berbakat indra keenam, yang berbakat indra keenam itu dia indigo DP istilah itu. Kalau tuan gua indigo. Orang suka nggak mau jadi indigo gitu. Tiap hari dia setan dong. Itu. Apa lagi? Kayaknya psikologi nggak masuk di ranah itu kan. Ada lagi, tapi maksudnya psikologi itu kan memang luas sekali kan Kak. Tapi cuman kita sendiri bukan tipe maksudnya kita sendiri tidak mempelajari itu ya. Lebih mendalam lagi. Kalau emotional question, Eki dong. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional. Jadi jadi orang itu ada intelligence question, emotional question, dan spiritual question itu yang. Nah, kalau yang tadi Kak Zumi tanya emotional question itu adalah kemampuan orang mengelola orang pe emosi. Itu sih kalau emotional question itu. Kira-kira ada tips nggak? DP tips itu sebenarnya kalau mau cerita emosi itu dalam sekali. Jadi emosi itu mungkin kita mau jelaskan juga dulu emosi itu apa Jadi emosi itu energi yang ada orang pe tubuh. Energi yang ada terpendam begitu. Paling nggak ini kan ada bekerja di bagian energi bumi kan begitu tau maksudnya nggak sih kan? Iya coba. Maksudnya pada yang orang lu belajar kan fisika itu energi itu kan tidak bisa hilang, tapi bisa musnahkan dan tidak bisa diciptakan, cuma bisa ditransformasi berubah-ubah. Berarti orang jadi begitu lagi emosi. Nah, emosi itu ceritanya nggak bisa dihilangkan, nggak bisa. Itu cuma bisa dialirkan begitu Jadi intinya orang yang cerdas secara emosi itu dia yang mampu mengendalikan emosinya. Lalu mengalirkan itu ke hal yang positif. Iya, jadi orang yang
cerdas secara emosi itu yang bisa mengendalikan emosinya. Nah, cara mengendalikan emosinya itu banyak. Maksudnya kalau saya mau bahas itu dalam sekali dan teknis sekali dan yang inti-intinya. Jadi salah satu cara mengalirkan emosi itu ya pertama dengan dengan menyadari keberadaan emosi itu. Maksudnya Jadi, dengan menyadari keberadaan emosi ada di mana? Orang pediri. Ada di mana, Di? Ada beliau emosi? Atau pediri maksudnya. Iya, itu jadi kesadaran diri itu kayak modal utama orang untuk bisa mengendalikan orang emosi. Kesadaran diri. Bagaimana caranya kesadaran diri itu ada kelasnya. Oh, ada. Maksudnya itu teknis sekali. Kita dengar kata Utat maksudnya ini mau bikin video kan, konten kan. Itu kira-kira ada di kelas yang membahas itu? Begitu? Ya mungkin boleh nanti ada. Oh, iya kan. Nah, di mana itu coba? Di mana itu supaya gue teman-teman dari Soroto Tabuan ini. Itu maksudnya belum sih Kak, belum ini baru. Yang jelas kalau psikologi banyak sekali tema-tema yang bisa diangkat kan. Nah, kita kemarin sempat baca antara Aiki, Eski dan Eki dan emotional quotient. Emotional quotient itu berperan paling besar terhadap kesuksesan individual. Betul. Jadi ternyata ada penelitian, maksudnya ternyata orang yang sukses setelah bukan di akademik ya, maksudnya sukses setelah akhir DP kehidupan ya ternyata bukan anak-anak yang dulu dia pintar matematika, bukan yang anak-anak yang ber-IQ tinggi. Ternyata anak-anak yang memiliki emotional quotient yang tinggi itu artinya dia memiliki kalau orang mau bilang memiliki kesehatan mental yang baik begitu. Nah, kesehatan mental itu kan berkaitan erat dengan emosi begitu. Nah, contohnya anak-anak orang yang sukses itu punya karakter apa sih kayak apa ya yang dia dulu bilang sikap-sikap seperti apa gitu kayak orang yang tahan banting yang ketika jatuh bangkit lagi baru terus kalau anti kritik dia termasuk bukan termasuk golongan orang yang bukan. Iya, bukan kan? Iya. Orang yang punya emotional quotient itu adalah orang yang punya harga diri yang baik. Nah, itu bagaimana? Kepercayaan diri. Harga diri yang baik, baru dia artinya harga diri yang baik itu artinya dia menghormati DP diri sendiri. Begitu. Gimana itu? Menghormati diri pun ternyata belum terlalu itu tuh familiar dengan bahasa itu. Menghormati diri sendiri. Gimana? Gimana itu kan? Menghormati trompet diri sendiri juga. Iya. Atau contoh begini tuh, orang nyenak baroko karena orang tahu rokok itu bikin rusak trompet diri. Sebenarnya. Kira begitu. Oh, siap. Lalu iya. Apa lagi? Baru apa lagi kan orang yang punya integritas. Nah, integritas itu kan orang yang berani mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan begitu. Nah, itu kan butuh suatu keberanian toh. Nah, keberanian itu tidak akan dia dapat kalau DP diri tidak baik-baik saja. Siap. Begitu dah. Kalau mampu bekerja dalam tekanan itu biasa kalau itu juga masuk. itu sih bagus. Emotional quotient kan? Emotional quotient. Atau itu kan dia mengelola DP stres itu kan masuk. Mampu bekerja dalam tim. Iya, itu kan masalah. Semua bisa. Semua bisa itu. Banyak sekali orang yang IQ-nya cerdas tapi jatuh di Iya, karena dia memang pada dasarnya lebih bagus untuk di individual. Individual. Jadi memang kalau suka menabung itu realnya situ. Jadi begini Kak, jadi kalau orang perhatian mungkin DP inti ini adalah ternyata ada AOT. Jadi bukan berarti Kak, bukan berarti orang yang IQ-nya tinggi terus EQ-nya rendahnya enggak. Maksudnya di sini bukan orang mau bilang anak IQ bagus jelek berarti anak bagus enggak sih. Jadi ternyata orang manusia itu ada plus dan minusnya begitu dah. Iya. Nah, jadi orang IQ-nya tinggi dan tapi EQ-nya rendah pun bukan orang yang jelek begitu dah. Karena
rata-rata orang IQ tinggi itu bukan orang yang punya IQ bagus. Iya, rata-rata begitu. Biasanya begitu. Bukan tipe orang yang senang bersosialisasi, bukan tipe orang yang senang berbasa-basi. Iya. Kalau Utat setuju enggak bahwa ungkapan yang dorong bilang bahwa EQ adalah penentu utama kesuksesan? Setuju enggak? Kita boleh bilang kita setuju sih. Setuju ya? Oh, begitu. Tapi jadi, ada juga kan orang yang cerdas secara emosi, tapi IQ cerdas dia bisa sukses juga kan? Iya, ada juga. Nah, makanya itu lain kan, sama saudara agama kayak gitu. Kalau bilang setuju, tapi maksudnya orang itu kan dinamis sekali dan banyak sekali faktor dalam orang kehidupan itu, bukan yang cuma IQ saja yang mempengaruhi itu, dan banyak sekali dan variabel. Jadi belum lagi kalau soal bicara spiritual question soal lain, soal lain lagi Ustadz itu. Siap. Spiritual question itu yang kayak ya kebersyukuran, yang kita tahu sih Kak, bagaimana orang kebersyukuran lalu. Iya, terus orang menghargai apa ya? Apa yang orang punya. Kira-kira begini Jo, sebagai penutup kan, karena berapa menit orang bicara, kira-kira tips-tips for penonton, bagaimana orang melatih tompe diri supaya tetap stay positif. Kira-kira apa dan tips-tips? Stay positif ya, apalagi di sekarang ini kan kondisi wabah ini. Oh iya, jadi ya itu tadi Kak yang kita bilang tadi, orang boleh secara sadar, maksudnya memilih dan memfilter informasi-informasi apa yang mempengaruhi orang. Jadi posisikan orang ibaratnya memilih makanan untuk orang badan. Artinya orang kan mau yang enak-enak, mau yang bagus-bagus. Nah sama untuk orang pikiran, orang emosi pun orang pilih-pilih. Ambil yang mana yang membawa, orang bilang membawa sukacita jodang begitu. Ya karena ternyata orang mau pantau update corona itu ternyata nggak ada efeknya juga. Nggak ada yang orang bisa backing dang begitu. Apalagi jadi, sekarang so macam-macam kan. Jadi tadi kan bilang memilih makanan yang baik untuk orang emosi dan pikiran itu nomor 1. Terus yang kedua itu memilih, ada hal-hal yang bisa orang kendalikan, ada hal-hal yang tidak bisa orang kendalikan. Itu mirip-mirip filsafat stoicisme kan? Oh kurang tahu itu. Iya ada. Kalau nggak salah filsafat stoicisme Marcus Aurelius kalau nggak salah. Jadi orang fokus saja ke hal yang orang bisa kontrol. Orang perlu fokus kepada hal yang orang sudah bisa kontrol. Karena itu boros energi dah. Contoh bicara orang di belakang kan tidak bisa kontrol itu. Nah iya betul. Jangan orang pikir itu dia. Orang pikir apa yang dibuka. Jadi maksudnya DP inti tadi kan nggak usah terlalu pusing sih apa orang mau baca cerita. Toh orang nggak bisa mau bungkam orang dulu masing-masing. Maksudnya bukan orang kendali. Sama yang Cristiano Ronaldo bilang, kita cuma punya 2 telinga. Jadi dia nggak bisa merespon semua yang orang bilang. Yang dia boleh backing cuma yang ada pada diri begitu. Salah tuh Cristiano Ronaldo. Asli. Bater baku pikul. Jadi masih ada lagi? Sudah Kak, 3 itu juga. Pertama apa? Memilih makanan yang baik untuk orang pikiran dan emosi. Kedua itu memilih mana yang orang boleh kendalikan, mana yang enggak, buang jodang. Yang ketiga itu kan ternyata apa ya? Orang banyak berdoa aja. Banyak berdoa deh, maksudnya enggak usah memikirkan yang di luar kendali pada orang. Oke. Jadi penting. Sebagai penutup kita sih sudah ada. Sudah ada. Jadi salam-salam gitu. Ya, salam-salam dari Pak. Salam apa Kak? Salam sapa keluarga, salam sapa ada. Ya maksudnya kita berdoa Jono for orang di Kota Membagus, semoga pandemik segera berakhir. Siap. Amin. Bos suami tersayang. Suami tersayang. Ada di studio. Sudah setuju. Dilantik kasihan. Sudah oke. Buat teman-teman musisi podcast, subscriber, jangan lupa subscribe, share, komen, share, and subscribe. Dan semoga ada yang teman-teman boleh ambil manfaat dari video ini, walaupun orang santai tapi kita rasa ada beberapa hal yang orang banyak kan, kita banyak juga yang ternyata kita baru tahu juga. Banyak sekali. Kalau kamu sepanjang bisa 10 jam nih video. 10 jam, nanti besok pagi belum mau tidur. Ya, jadi karena waktu terbatas, Utat juga semua ada aktivitas lain loh. Nah, jadi orang semua close di 1, 2, 3, 4 hilang.